Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Ibrahim. Saya Lukman Hakim. Saya Khairul Kalam. Saya Sultan Hadi. Jadi ini awal kita kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi ada di perpustakaan Cikini di kelurahan ini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, di sini tuh banyak banget ya koleksi-koleksi buku-buku mengenai bacaan-bacaan dan literasi yang bakal menambah wawasan kita pastinya, dan menambah bacaan-bacaan kita. Bisa diarahin tuh mungkin ini beberapa contohnya, kayak misalkan ada beberapa buku-buku mengenai argumen-argumen dan perspektif orang terhadap satu masalah, atau mengenai sastra, hasil sastra, mengenai puisi, prosa, dan segala macam. Nah, jadi perpustakaan pasti yang udah kita tahu, perpustakaan itu kan tempat untuk membaca, tempat koleksi buku. Mungkin beberapa buku yang belum kita tahu ketika kita ke perpustakaan itu kita bisa, wah ternyata ini buku kita belum baca gitu, sehingga itu bisa menjadi benefit untuk kita sendiri. Dan kenapa saya dan teman-teman kelompok 2 lebih memilih di Cikini, karena menurut saya Cikini juga termasuk perpustakaan yang lumayan lengkap dalam segi fitur, dalam segi fasilitas, dan berbagai macam bacaan bukunya, sehingga menurut saya ini dapat backup dan dapat memudahkan saya dalam mengerjakan tugas di bagian tugas bahasa Indonesia kali ini. Sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan katalog di dalam pencarian buku, di mana di dalam perpustakaan Cikini di daerah kami Cikini kita memakai daripada katalog dengan berbentuk fisik, di mana kita menggunakan daripada bentuk dari penggunaan kode di dalam satu buku. Seperti di bagian sini ada 650 sampai 659 berupa judul manajemen. Karena buku yang tertera ada di sini itu ada 650 daripada kode buku yang tersedia, sehingga kita bisa mencari daripada buku-buku yang berjudul manajemen ini berada pada kode 650, sehingga memudahkan kita dalam penggunaan katalog untuk mencari buku. Penggunaan katalog dapat memudahkan kita dalam mencari buku yang kita ingin cari. Kali ini saya membaca buku berjudul Sumur Anjing Gila karangan Yudi Heribowo. Berlatar di desa ujung daun, cerita dimulai dengan hilangnya kakak dari kepala desa Marajati. Sisi marah pada sumur anjing gila, itu yang konon dihuni oleh anjing yang gila yang dulunya dimusnahkan oleh warga yang dianggap membahayakan warga sekitar. Penjajahan bersama dengan dukun dan seorang anggota kulit merah berusaha membuka misteri sumur tersebut. Mereka dihantam oleh kekuatan goib yang brutal. Dan bukannya menemukan jasad sang kakak, justru mereka malah menemukan 2 jasad yang sudah lama terkubur. Selanjutnya tema dan daya tulisan dari buku ini yaitu, walaupun mengandung unsur horor, novel ini lebih menekankan pada drama, perebutan kekuasaan, dan dendam yang telah lama menghantui. Pesan moral yang dapat diambil dari buku ini yaitu menyampaikan bahwa kejahatan dan dendam tidak terselesaikan dapat menciptakan keangkaran yang berkelanjutan. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing, dan kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Buku ini juga mengingatkan kepada pembaca bahwa kita jangan menilai penampilan, mudah percaya pada penampilan luar dari seseorang, karena setiap orang memiliki sisi gelap dan sisi terangnya masing-masing. Oke teman-teman, di sini saya membaca buku biografi yang berjudul Muhammad The World Changer yang ditulis oleh Muhammad J. Baru. Buku ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad, sosok mulia yang kita ketahui,
menjadi salah satu seseorang yang bisa mengubah dunia dari dunia yang sangat jahiliyah hingga sekarang modern dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Cerita Nabi Muhammad sejak usia 6 tahun dia menangis di pelukan ibunya yang di tengah sakaratul maut. Pada napas terakhir, ibu Nabi Muhammad membisikkan kepada Nabi Muhammad, jadilah pengubah dunia. Anak yatim piatu itu harus mengatasi rintangan untuk mengeluarkan potensi dan menginspirasikan seseorang atau orang lain di tengah masyarakat yang enggan dengan perubahan. Sekian dari saya. Kasih. Sampai jumpa. Oke, di sini saya mau menjelaskan atau mereview buku dengan berjudul Bicara Tubuh. Bagaimana sih bicara tubuh itu? Di sini karya buku Ucita Pohan dan Josh Felix. Ucita Pohan ini merupakan seseorang penulis, dan kemudian Josh Felix ini seorang fotografer, dan mereka ini berkolaborasi. Josh Felix memasukkan gaya foto di dalam bukunya, kemudian Ucita Pohan memasukkan kata-kata hampir memiliki kata yang puitis. Sebuah karya kolaborasi antara Ucita Pohan dan Josh Felix. Bicara tubuh, bagaimana sih kita ini yang namanya tubuh selama ini di bagian diri kita, dari diri kita dan perjalanan hidup, bukan hanya dalam diri kita dan perjalanan hidup, tetapi mengabadikan bagian-bagian tubuh dan dengan sudut pandangnya. Buku ini mengajak kita untuk lebih mengapresiasi tubuh lebih dari sekedar hidup di dalamnya, namun juga berkawan dengannya. Di dalamnya juga memiliki isi seperti rupa itu kayak misalnya rambut keriting, rambut lurus, kemudian juga ada yang namanya daya tubuh seperti kekuatan tangan, kekuatan kaki, kemudian ada inti seperti organ dalam tubuh, kemudian ciri-ciri itu seperti tanda lahir, kemudian kayak tai lalat seperti itu. Cukup sekian dari saya review buku Bicara Tubuh karya Ucita Pohan dan Josh Felix. Terima kasih. Nah, jadi di buku yang saya baca ini ada hasil sastra, yaitu berupa prosa. Jadi prosa itu berbeda jenis dengan puisi, di mana prosa itu hampir mirip dengan cerpen. Namun dalam segi strukturnya ini mungkin prosa ini lebih lugas. Dan dalam puisi itu sangat berbeda, di mana puisi ini berbentuk irama dan rima, sedangkan prosa tidak, sehingga gaya bahasanya berbeda dengan puisi. Lalu dari segi sajak dan bagaimana itu puisi sangat berbeda dengan prosa. Lalu buku yang saya baca ini Kamuku dengan judul Kamuku yang ditulis oleh J.J. Polly. Buku ini menceritakan mengenai kisah perjalanan seseorang terhadap proses dan kisah cintanya yang ada di dalam buku ini, berupa dari mulai proses pendekatan, daripada konflik dan hubungan percintaan, lalu yang pasti yang terakhir dalam proses berpisah atau sampai dia kembali pulih seperti awal sebelum mengenal dia lagi. Dan di dalam prosa yang ada di buku ini, penulis meletakkan ekspektasinya terhadap seseorang yang ditulis di dalam Kamuku, sehingga Kamuku ini dapat menjadi prosa yang sangat mendalami, di mana pendalaman makna di dalam prosa ini itu sangat tinggi. Mungkin sekian dari review buku Kamuku karya J.J. Polly. Tahan dulu matahari datang, malamnya indah, ku ingin cepat berakhir sudah.